25. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada yang terhormat Bapak Kepala Lingkungan, yang terhormat Ketua RT 3, yang terhormat Ketua RT 12 atau yang mewakili RT 2, Bapak yang terhormat Bapak RT 5 dan Ketua DKM, yang terhormat Dewan Penasehat dan para undangan yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat kesehatan yang kita dapatkan hari ini untuk melangkahkan kaki. Semoga niat kita tercatat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umat beliau senantiasa mendapatkan syafaat dan menegakkan sunnah-sunnahnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu acara pembentukan panitia kurban dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha 1944 Hijriah. Susunan acaranya yaitu satu, pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Lingkungan, dan yang kedua sambutan oleh Ketua DKM Masjid Miftahul Iman. Yang ketiga acara inti yaitu pembentukan panitia kurban, dan acara 4 penutup. Sebelum kita mulai acara kita, marilah kita, supaya acara ini dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiarto selaku Kepala Lingkungan 2 Gunung Sulang. Dan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din, wassalatu wa ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Darmawan selaku Ketua DKM Masjid Miftahul Iman, yang terhormat kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Penasehat, Bapak Pamong khususnya di lingkungan 2, yang terhormat para tamu undangan ataupun jamaah Masjid Miftahul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi di TPA Miftahul Iman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga,
para sahabat, dan insya Allah kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu mendapatkan syafaat hingga yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas hadirnya dalam acara rapat kepengurusan pembentukan panitia kurban yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Semoga dengan kehadiran bapak-bapak pada malam hari ini bisa menjalin silaturahmi, keakraban, ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga. Pada malam hari ini, atas datangnya undangan dari Ketua Masjid Miftahul Iman dalam rangka pembentukan kepengurusan panitia kurban, saya selaku Pamong Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Gunung Sulah sekiranya dapat mengharapkan nantinya kita semua pasti akan diberikan tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan oleh warga ataupun masyarakat yang menyerahkan hewan kurban yang akan dikelola oleh seluruh panitia yang hadir pada malam hari ini. Bila mana terjadi ataupun ada kendala, sekiranya bapak-bapak sekalian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bisa berkoordinasi dengan Bapak Ketua ataupun yang mewakili. Beberapa hal mungkin di sini akan saya sampaikan, bahwasannya bertepatan dengan Hari Raya Kurban pada tanggal 29 bulan Juni 2023. Mungkin dari tahun-tahun yang silam, bulan ini kita dipercayakan mengelola 4 sapi ya Pak ya? 4 sapi, dan kemungkinan masalah kambing atau hewan kurban kambing belum bisa dipastikan, karena sebagaimana mestinya bahwa kurban kambing itu di hari H itulah nantinya bisa mengetahui berapa ekor yang akan diterima ataupun disembelih. Maka dari itu, dengan hadirnya bapak-bapak selaku undangan akan dilaksanakan kepengurusan kepanitiaan untuk di hari Kamis besok, sekiranya segala sesuatu nanti akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Bapak Ketua, dan saya mohon bila mana nanti sudah terbentuk panitia kurban, sekiranya bapak-bapak sekalian sesuai tugas dan tanggung jawab, marilah sama-sama kita melaksanakan. Karena dengan adanya panitia itu adalah salah satu wadah ataupun tempat kita dipercaya oleh warga masyarakat yang sudah menyerahkan hewan kurban kepada kepengurusan di kepanitiaan hewan kurban tersebut. Maka dari itu, pada malam hari ini sekiranya beberapa hal yang nanti terkait dalam pelaksanaan tugas, mohon agar bapak-bapak sekalian dapat menggunakan atau melaksanakan kepercayaan dari masyarakat yang mengkorbankan hewan tersebut. Terlepas dari itu semua, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, semoga nantinya setelah terbentuk kepengurusan kepanitiaan hewan kurban bisa berjalan, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan bapak-bapak sekalian bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Untuk itu ada segala sesuatu yang harus kita sama-sama cermati. Mungkin di sini nanti ada hal-hal yang perlu dijelaskan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dari masing-masing bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, terutama mengenai penyembelihan, mengenai hewan yang sudah dipotong, jangan sampai nanti tertukar, dan juga hal-hal yang kurang baik mungkin di tahun-tahun yang silam. Mudah-mudahan pada besok di tahun ini kita bisa memperbaiki segala sesuatunya, terutama setelah daging kurban itu terbagi kepada Bapak Pamong ataupun yang dipercaya untuk membagikan nantinya sesuai dengan data. Sama-sama kita berkoordinasi. Mungkin pada malam hari ini akan ada peralihan khususnya untuk ketua panitia kurban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya nanti pemaparannya akan dijabarkan oleh Bapak Ketua DKM. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lingkungan telah menyampaikan sambutannya dan harapan-harapan beliau semoga bisa menjadi acuan kita untuk melakukan untuk pembentukan panitia kurban 1444 Hijriah. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua DKM kita, yaitu oleh Bapak Darmawan. Waktu dan tempat bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Bensula, yang saya hormati segenap RT yang berada di bawah Lingkungan 2, yang saya hormati Bapak Penasehat Masjid Miftahul Iman, yang saya hormati Bapak-bapak rekan jamaah pengurus DKM serta undangan yang dimuliakan Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini atas nikmatnya kita masih ditakdirkan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan kami, yaitu untuk pembentukan panitia kurban. Tentunya saya selaku Ketua DKM menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam atas kehadiran Bapak-bapak untuk menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini semua adalah merupakan bagian dari ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, manusia terbaik dari Allah, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada seluruh umatnya yang istiqomah untuk menegakkan sunnah-sunnahnya, dan tentu kita bermohon kepada Allah supaya kita juga diberi kekuatan untuk istiqomah semampu kita bisa mengikuti ajaran beliau, menegakkan sunnah-sunnahnya, sehingga pada akhirnya kelak yang kita harapkan yaitu
syafaat dari beliau, mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak undangan yang saya muliakan, tahun ini tahun kedua di masa jabatan saya selaku Ketua DKM untuk penyelenggaraan Idul Kurban. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita evaluasi bersama karena hal ini sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Itulah kenapa kemudian menjadi penting bahwa kita seyogyanya memang bisa hadir secara keseluruhan, karena salah satu maksud dan tujuan dari pertemuan kita ini adalah yang pertama sebagai bukti nyata bahwa organisasi itu memang ada. Karena salah satu indikator bahwa organisasi itu ada dan bergerak itu ya memang harus ada salah satunya pertemuan, kemudian dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sama-sama punya niat baik, niat ikhlas, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini menjadi bagian ibadah kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini juga sekaligus nanti akan kita paparkan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan yang pada tahun ini mungkin memang ada sedikit katakanlah waktu yang agak membuat kita harus ekstra kerja, karena kebetulan pas hari pelaksanaan itu bertepatan satu hari sebelumnya itu ada pasar Rebo. Jadi ini salah satu hal yang nanti perlu kita samakan persepsi kita. Kemudian tentunya selaku Ketua DKM saya merasa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan itu. Oleh karenanya sebelum masuk kepada pembicaraan inti, saya berharap bahwa sekecil apapun permasalahan yang bakal timbul nantinya pada pelaksanaannya itu bisa disampaikan secara arif, bijaksana, dan santun. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena memang hal ini seringkali terjadi di manapun itu, dan tidak terlepas pula di lingkungan kita, di masjid kita, di beberapa kegiatan. Saya sangat menekankan ini karena kalau ini tidak kita pahami, kemudian itu terjadi, akhirnya tujuan itu tidak bisa maksimal. Karena menurut saya maksimal dalam pelaksanaan suatu kegiatan itu tidak hanya pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu, tapi bagaimana dalam pengerjaannya itu tidak menimbulkan permasalahan, apalagi permasalahan itu sampai menjauhkan komunikasi silaturahmi kita. Saya sangat prihatin kalau itu sampai terjadi. Oleh karenanya saya sangat wanti, kalau misalnya nanti di dalam pelaksanaannya ada sesuatu yang belum jelas, ada sesuatu yang belum clear, silahkan ditanyakan kepada ketua, panitia, atau saya. Saya akan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan itu. Karena memang itulah fungsi saya di situ, yaitu kalau untuk ketua itu kan sifatnya sementara pada saat pelaksanaan, tapi kalau untuk sisi tanggung jawab memang akan ada di saya. Oleh karenanya dalam kepanitiaan itu ya secara pribadi saya merasa selaku penanggung jawab dan mungkin koordinator juga. Itu secara administrasinya seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke pembicaraan inti, saya juga ingin mengajak kita untuk sama-sama menyadari, memahami bahwa kegiatan yang akan kita kerjakan ini sebenarnya ini suatu paket dengan kegiatan ibadah yang lain. Maksud saya bahwa kita yang berada di sini memang saat ini yang belum ditakdirkan Allah atau sudah ditakdirkan Allah duluan untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya dalam hal pemotongan hewan kurban ini pun sebenarnya tidak terlepas dari
rangkaian kegiatan itu. Jadi bisa kita asumsikan barangkali ya di situ selain memang ibadah ritual, ada juga ibadah sosial, yaitu tadi pemotongan hewan kurban itu. Dan dua-duanya itu tentunya kita berharap bahwa semuanya itu menjadi ibadah yang diridhoi Allah. Ketika kita berbicara tentang ridho, tentunya di situ salah satu persyaratan yang harus kita penuhi ya ada keikhlasan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dan ini puncak dari seluruhnya menurut saya. Jadi bukan hanya saja kita bekerja keras, kemudian bekerja cerdas, juga ada bekerja ikhlas. Dan itu menurut saya satu paket gitu ya. Jadi agar pekerjaan kita itu tidak sia-sia di mata Allah, mari kita pahami bersama bahwa kegiatan ini kita maksudkan supaya itu menjadi nilai ibadah yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar energi kita kemudian finansial kita yang kita keluarkan itu tidak akan sia-sia. Harapan saya seperti itu, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita niatkan bersama supaya dari tahun ke tahun kita semakin ada perbaikan, semakin kuat ukhuwah kita melalui kegiatan ini, dan yang lebih penting lagi bagaimana masjid kita itu semakin makmur. Itu sedikit awal dari saya. Kemudian terkait dengan masalah pelaksanaan, untuk pelaksanaan sholat id itu sudah kita tetapkan di masjid. Kemudian untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini sudah saya koordinasikan dengan Bapak Kepala Lingkungan, dengan Bapak RT. Kebetulan tadi malam itu ada 2 RT yang berkesempatan untuk bisa hadir di Bapak Lingkungan. Maksud tujuan saya adalah mengkondisikan supaya malam ini kita rapat itu sudah ada bahan yang fix gitu ya, minimal setidaknya mengenai tempat. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa tempat itu dipakai hari Rabunya untuk pasar Rabu, kemudian kita hari Kamisnya itu pemotongan hewan kurban. Otomatis di situ ada waktu yang harus terjeda, yang harus kita kondisikan. Salah satunya penempatan hewan kurban. Mau nggak mau kita berupaya kalau memang itu hewan kurban akan datang sebelum pasar itu bubar, mungkin kita akan kondisikan alternatif lain mungkin di dekat rumah pengasuh. Tapi kita berupaya untuk bisa hewan kurban itu bisa didatangkan Mbak Tamari. Tapi sampai ini belum ada kepastian. Oleh karenanya kita harus mempunyai alternatif lain, yaitu hewan kurban yang datang sebelum pasar bubar akan kita posisikan di sekitar rumahnya pengasuh. Di samping itu juga memang mengingat mepetnya waktu, mungkin kita untuk pemasangan peralatan seperti tenda, kemudian pembersihan lokasi itu mungkin ya malam harinya itu kita aksi gitu. Itu sekedar gambaran awal, mungkin nanti secara fixnya nanti kita tetap kita sharing. Jadi saya berharap ini tidak satu arah penyampaian saya, tapi nanti ada masukan saran. Mudah-mudahan dari komunikasi kita yang terbuka ini kita bisa menemukan kesepakatan konsep untuk pelaksanaan besok yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya untuk susunan kepanitiaan itu kita tetap mengacu kepada konsep yang lama, dan terus terang semula saya berniat karena menurut saya ini juga menjadi menjadi kewenangan saya juga untuk mungkin untuk meminta siapa yang nantinya bisa menjadi ketua untuk panitia kurban ini. Semula saya berharap Pak Sutris, tapi karena sampai saat ini beliau belum ada, nggak ada Pak di luar ya. Beliaunya belum ada, jadi saya pikir kurang etis kalau menunjuk atau meminta seseorang yang keberadaannya
bisa dipastikan ya, karena setelah nanti terpilih ketua kemudian akan menjabarkan konsep, kemudian juga akan menentukan siapa di mana berbuat apanya. Mungkin supaya tidak terlalu bertele-tele, jadi yang saya masukkan tadi bahwa Pak Sote sudah pasti sampai saat ini tidak ada. Jadi untuk ketua di dalam pelaksanaan libur kurban tahun ini, supaya nanti kita bisa langsung masuk pembicaraan yang lain terkait dengan rangkaian kegiatan maupun seksi-seksi yang lain, dengan tidak terpaksa sebenarnya. Saya tidak terpaksa, saya minta kesediaannya Pak Sanusi pada periode ini untuk bisa menjadi ketua panitia pelaksana. Jadi nanti kita langsung kita konsep, langsung nanti kita akan sampaikan seksi-seksinya. Namun sekiranya memang ada yang keberatan dalam posisi tertentu dengan alasan yang bisa kita terima, itu nanti akan bisa kita rubah. Tapi mudah-mudahan ini tidak secara mayoritas, mungkin beberapa orang saja. Dan memang itu dari konsep yang lama, dari daftar yang lama itu ada beberapa yang memang di tahun ini sudah tidak bisa lagi. Di samping memang alasan domisili, mungkin juga karena intensitas kegiatan. Dan satu hal yang juga perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa dari saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, namun di hari hanya insya Allah beliau bisa hadir. Oleh karenanya tetap akan kita posisikan di bagian tertentu seperti jadwal yang atau daftar yang tahun lalu. Saya ambil contoh misalnya Pak Jais, kemudian Pak Amir Hussein, itu tadi ada beberapa yang lalu, tapi saya sudah bertanyakan kesanggupan beliau. Jadi Pak Sanusi ada ya? Mohon jadi masuk Pak Sanusi. Ya gini untuk coba untuk melengkapi sini aja, nanti kita sudah konsepkan untuk susunan panitia ini. Silakan Pak Sanusi, biar kita bisa melanjutkan. Ya Bapak, kita kerjasama. Ya. Bapak saya sampaikan juga, jadi untuk sebagai bahan dalam penyusunan itu memang tetap kita prioritaskan dari kehadiran yang ada saat ini, gitu ya. Artinya yang pada malam hari ini bisa hadir, kemudian nanti belum tercatat di dalam penyebutan nama di sesi tertentu, mohon disampaikan aja nggak apa-apa, nanti supaya bisa kita akomodir, kita cantumkan. Kemudian untuk sistem kepanitiaan ITAK itu masih mengadopsi yang lama, yaitu sistem kelompok, karena kita nilai itu lebih efektif. Jadi nanti untuk satu kelompok itu kurang lebih sekitar 10 orang lah, barangkali seperti itu.
Samsi, sini ya. Mohon izin Bapak-Bapak ya, jadi sebelum saya menyebutkan nama masing-masing nama, mohon saran masukannya dari konsep yang lama itu apakah ada nanti penambahan seksi. Kalau memang sekiranya ada, itu nanti bisa kita lengkapi, kemudian nanti akan kita sempurnakan, baru kita akan sampaikan. Kalau yang lama itu terdiri dari penasehat, kemudian ketua panitia, sekretaris bendara, seksi penjagalan, seksi penyembelihan, seksi brodot, seksi pencacahan, seksi penimbangan, seksi perlengkapan, seksi konsumsi, dan seksi kebersihan. Yang ada di pemikiran saya yang kira-kira perlu kita posisikan secara pasti, itu tadi malam juga kita singgung lingkungan, mungkin untuk seksi ini ya, penerimaan hewan kurban. Penerimaan hewan kurban itu karena saya berpikir kalau sampai terjadi misalnya penempatan hewan kurban itu tidak di titik lokasi penyembelihan, itu kan berarti kan kita harus mengkondisikan beberapa orang untuk menerima dan mencatat hewan itu. Kira-kira gitu kali ini. Baik, mungkin saya cukupkan dulu untuk penyampaian dari saya, nanti bisa saya lanjutkan karena tadi sudah saya sebutkan dan alhamdulillah beliau bersedia untuk menjadi ketua panitia di tahun ini, yaitu Bapak Sanusi. Oleh karenanya mohon kesediaannya untuk memberikan sambutan awal, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pembacaan seksi-seksi kepanitiaan. Waktu saya silakan. Awas di telur kapan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan, yaitu berupa nikmat Islam, iman dan agama. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allahumma amin. Kepada Bapak Lingkungan yang saya hormati, Ketua DKM yang saya hormati, serta bapak-bapak sekalian
malam hari ini ya saya sebenarnya ini ya ditunjuk sebagai ketua. Sebenarnya saya itu belum siap gitu loh. Karena saya itu memegang semuanya dari perlengkapan ya, dari pencarian hewan kurban itu saya semua. Jadi lengkaplah saya ini. Borongan semua gitu loh. Semua dari alat-alat, dari pencarian hewan kurban itu saya semua. Ya berhubung di sini mungkin dari bapak-bapak belum ada yang bersedia, ya saya bukan terpaksa. Jadi pada malam hari ini ya kita semua tujuan kita untuk rapat ini untuk pembentukan panitia, dan saya harapkan nanti untuk selanjutnya apabila ditunjuk sebagai koordinator, itu yang sebagai koordinator harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi kita yang dicari itu kerjasamanya ya. Nanti kalau ada apa-apa umpamanya ada kendala kerjaan yang tidak terkontrol, jadi nanti kita kerja selesaikan bersama-sama. Itu harapan saya, dan saya juga nanti selaku ketua berharap kepada bapak-bapak dan rekan-rekan untuk mensurvei saya atau memberikan semangat kepada saya untuk dalam pelaksanaan nanti ya, insya Allah ya kita semua ya istilahnya apa ya, dalam kerjasama itu ya benar-benar gitu loh ya. Nanti kita kerjasamanya sama-sama lah kerjanya itu dalam pelaksanaan nanti gitu ya. Nah, saya juga berharap pada bapak-bapak semua yang hadir di malam hari ini nanti ini rencananya ya, rencananya itu jadi ya berhubung nanti itu hari Rabu bertepatan dengan Pasar Rabu itu ya. Setelah saya bicarakan semalam sama Pak Lingkungan, sama Pak RT, sama Pak Dan, sama Pak Uta Basuki, itu nanti pelaksanaannya mungkin agak apa ya, ya agak ekstra lah, karena di hari Rabu itu kan ada pasar. Jadi nanti kita diharapkan setelah pasar selesai, paling enggak habis maghrib ya, itu nanti kita langsung bergerak gotong royong. Semua anggota, semua panitia nanti diharapkan hadir pada malam Kamis ya, Rabu malam Kamis. Itu ekstra kita nanti bersih-bersih sekalian. Nanti kalau ada hewan kurban yang, kalau yang sapi taruhlah kita bisa kondisikan ya, kalau sapi ya. Kalau yang kambing kita kan nggak tahu, orang-orangnya kita nggak tahu. Biasanya kan tahu-tahu datang bawa kambing. Jadi nanti panitia itu nanti ya harus kerja ekstra. Di samping Pasar Rebo nanti kita menunggu kalau ada yang membawa hewan kurban kambing, itu yang ini nanti ya. Kalau tempat ya, kalau tempat masuk ke situ ya boleh kalau tempat itu, karena beliau masih belum dibangun ya, dipersilakan untuk tempat pembolehan hewan kurban. Jadi hanya itulah ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kerjasamanya kita semua dapat bekerjasama dengan baik dan tidak ada satu halangan nanti ya. Baiklah, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sambutan awalnya Sanusi. Memang hal ini hal yang biasa Pak ya. Jadi kadang kita melihat orang gampang, tapi begitu kita melaksanakan ya memang itu proses gitu ya. Ya kita hargailah keberanian dan kejujuran beliau untuk menyampaikan. Mudah-mudahan ya depannya bisa lebih dari kita. Ya walaupun dengan bahasa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang beliau maksudkan, dan tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk bisa kita laksanakan. Sebelum kita biskan untuk susunannya, saya ingin menjaring masukan karena ini sepertinya ada 2 seksi yang sepertinya memerlukan skill khusus gitu ya. Jadi supaya nanti dalam hal penempatan itu tidak kontradiksi dengan harapan yang bersangkutan. Yang pertama yang saya maksud adalah untuk sesi penyembelihan. Di sesi penyembelihan ini yang tercantum di sini Haji Adi Suwanto, kemudian Pak Muhammad Nasrul, terus Abedi, 3 orang itu yang 3 orang yang sudah tercantum di sini. Apakah kira-kira itu pas atau perlu penambahan? Pak Nasrul, mohon Pak, mohon masukannya. Cukup 3 orang itu atau ada perlu penambahan yang lagi dengan jumlah sapi 4 ekor? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala lingkungan, penasehat DKM, ketua DKM beserta jajaran, bapak-bapak semua, jamaah yang semoga selalu dilimpahkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menanggapi tadi yang ditanyakan Pak Darmawan, sedikit saya kalau boleh bicara Pak terkait amanah yang dibebankan oleh kami selaku eksekutor penyembelih. Sebenarnya ternyata cukup berat beban moral mentalnya gitu ya. Karena benar-benar harus dipastikan proses penyembelihan itu adalah sesuai tuntunan. Karena kalau tidak, yang tadinya halal jadi haram. Itu yang paling berat. Ini saya dapatkan ketika kemarin saya mendapatkan pelatihan penyembelihan halal itu. Ternyata berat bebannya. Saya nggak tahu kalau memang saya diamanahi oleh untuk ada ketua untuk bisa menyembelih, tapi saya mohon dengan sangat permintaan saya ini bisa dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, mungkin saya dari sekarang mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini krusial sekali Pak. Terutama yang saya garis bawahi adalah untuk proses perobohan sapi. Tim jagal. Saya berharap proses perobohan sapi dan jagal itu juga sudah dilakukan sesuai dengan apa itu yang sudah diajarkan sekarang, yang lebih ihsan Pak, lebih baik dan lebih berperi kehewanan ya bahasanya. Jadi jangan sampai sebelum dilakukan penyembelihan hewannya sudah tersiksa, stres. Karena kemarin dijelaskan juga oleh Dekan Fakultas Peternakan di Unila itu, ternyata mempengaruhi kualitas daging. Kalau sapinya sudah stres duluan, ternyata kualitas dagingnya itu nggak baik. Tapi kalau sapinya itu dibuat tenang, dibuat santai, ya insya Allah kualitas daging yang dihasilkan ternyata juga baik. Dan ini ilmiah, sudah diteliti dan dibuktikan. Jadi harapan saya kalaupun nanti terkhusus buat tim penjagal menjatuhkan bisa menerapkan
apa-apa yang sudah diajarkan. Mungkin sudah ada beberapa yang tahu ya, lihat di YouTube gitu. Jadi prosesnya memang benar-benar mudah dan memudahkan sapi gitu. Tidak perlu sapi itu ditarik-tarik sampai jatuh, karena ketika dia jatuh anggota badannya menyentuh batu atau benda lancip itu sudah menyiksa. Ya, nanti khawatir matinya bukan karena disembelih tapi karena jatuhan itu, dan itu jadi bangkai kalau matinya bukan karena disembelih. Jadi harapannya itu benar-benar bisa bekerja sama, karena terus terang kalau untuk memotong saja sebenarnya ya mudah Pak. Intinya adalah di itu posisi sapi yang sudah pas untuk dipotong, ya, terutama untuk di bagian lehernya itu benar-benar sudah terkondisikan untuk bisa dipotong. Itu yang memudahkan bagi para penyembelih, karena setajam apapun pisau atau bilah, ketika leher itu tidak kencang, kendor, itu akan tidak bisa cepat, pasti akan seperti main biola gitu. Tapi kalau itu kencang, ya insya Allah dengan ditunjang bilah yang tajam akan melakukan proses yang maksimal, ya. Walaupun tidak apa-apa, tidak mesti harus sekali, 2 kali, 3 kali itu boleh, asal jangan terlalu seperti main biola. Itu sih anjurannya. Jadi itu jadi kayak lagi, kalaupun memang kita diamanahi, saya mohon nanti ya di pelaksanaannya itu bisa diterapkan. Kalau kemarin itu dipraktekkan banyak juga sih alat-alat yang harusnya kita adakan. Seperti kemarin itu ada satu sapi yang dicontohkan oleh berapa ratus ya, kurang lebih 100 lebih lah para peserta itu. Sapi itu dijatuhkan beberapa kali untuk sebagai contoh, tapi nggak stres, sapi itu tenang gitu. Ternyata kuncinya harus ada penutup mata. Jadi sapi itu ditutup Pak matanya pada saat kemarin dipraktekkan itu. Jadi dia lebih tenang. Ya, nggak tahu nanti bisa dipraktekkan nggak di kita, karena terus terang pengalaman dari tahun ke tahun sapi banyak yang nggak tenang itu ketika ramai sapinya, jadi agak susah untuk duduk-dudukan. Itu mungkin Pak yang kalau untuk seksinya mungkin nanti ada bahasanya apa ya, asisten ya, untuk yang megang kertasnya, terus megang golok cadangan, karena penyembelih itu minimal pegang 2 golok. Jadi ketika nanti golok yang dilakukan itu tumpul, dia bisa ganti golok secara cepat gitu. Itu hukumnya nggak apa-apa ternyata. Ketika golok itu tumpul, jangan dipaksakan, ganti yang lebih tajam. Nah, makanya butuh asisten sebenarnya pada saat pemotongan itu. Bisa juga nanti dia sebagai penyebut nama-nama yang kurbannya, karena kalau sapi sudah direbahkan, sudah posisi dipotong, si penyembelih masih menyebutkan fulan, kelamaan. Jadi sebaiknya ada asisten itu yang menyebutkan, si penyembelih hanya bismillah, Allahu Akbar, selesai, insya Allah diterima. Yang penting para pengorban kan sudah meniatkan bahwa dia berkorban gitu. Jadi butuh kayaknya masing-masingnya asisten gitu. Sementara itu dulu Pak, nanti kalau ada yang saya ingat akan saya coba sampaikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Pak Rasul, dan ini memang hal yang lupa juga saya disampaikan bahwa beberapa hari yang lalu memang sebenarnya kita difasilitasi gitu ya, untuk kita bisa menghadirkan perwakilan dari Deta Masjid. Di situ ada pelatihan penyembelihan syar'i, namun kemarin memang sebenarnya saya tadinya berharap yang sudah biasa menyembelih itu bisa hadir untuk mengikuti, tapi karena intensitas kegiatan saya pribadi, walhasil ya cuma Pak Nasul aja yang bisa mengikuti. Tapi insya Allah apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita pahami. Hanya saja kemudian nanti perlu ditindaklanjuti untuk penguatan pemahaman tentang teknis itu, baik oleh penyembelih maupun si penjagal. Jadi nanti kita koordinasikan mungkin di luar forum ini Pak untuk teknis detailnya, untuk waktunya bisa disesuaikan. Yang penting ada pemahaman apa yang dimaksud Pak Nasrul itu, ya mudah-mudahan bisa terpenuhi, karena pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari tahun ke tahun kita berharap semuanya
bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi jangan kita asumsikan bahwa kalau ada perubahan itu sesuatu yang mengada-ada, tapi tetap kita sesuai prosedur. Ketika perubahan itu memang sudah didasarkan pada ilmu yang kita dapatkan, kemudian dari sumber yang memang valid, tentunya itu akan kita realisasikan dalam pelaksanaannya. Jadi kita itu dinamis, bukan selalu seperti itu terus. Oleh karena saya berharap ketika nanti ada perubahan untuk perbaikan itu bisa kita pahami bersama, bisa kita sepakati dan bisa kita laksanakan. Kira-kira nanti bisa kita tindak lanjuti dengan obrolan di luar forum resmi ini dengan seksi penjagalan. Hanya saja mungkin nanti kalau sekiranya ada alat yang belum kita miliki, itu lagi-lagi nanti mungkin di ketua atau seksi terkait nanti berupaya untuk bisa langsung kita adakan sesegera mungkin. Baik, Bapak, mohon maaf sebelumnya. Jadi ini kita masih melanjutkan konsepnya supaya bisa tepat untuk siapa di mana berbuat apanya. Sambil kami meminta saran masukan terhadap evaluasi tahun yang lalu terhadap pelaksanaannya. Tapi sebelumnya saya sampaikan sedikit bahwa di tahun yang lalu itu di akhir dari kegiatan itu, kalau nggak salah saya dengan Pak Uut itu mencoba untuk menggali informasi ada hal-hal apa yang sebenarnya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tadi. Satu hal yang ada di dalam ingatan saya dan ini memang saya niat akan saya sampaikan, yaitu dalam hal pengulitan atau kulit, secara spesifik kulit gitu ya. Jadi pada tahun kemarin itu sebenarnya itu sudah kita lakukan kesekian kalinya dan itu dilaksanakan karena ini berdasarkan ilmu yang disampaikan dari guru kita yang selama ini sudah mengisi taklim kita, Ustaz Kafi, bagaimana untuk teknis pembagian kulit itu yang lebih efektif. Kalau misalnya kita mau ikutkan ke daging itu jelas juga tidak mungkin, makanya kita ambil tengahnya. Dan kalau mau kita bagi atau kita jual juga itu lebih salah lagi, makanya kita ambil tengahnya. Kita tetap potong-potong tapi potongannya itu yang layak. Namun ternyata masih ada yang memahami bahwa itu kurang apa ya, istilahnya kurang layak itu. Dan saya berpikir kita berbicara dalam hal penerapan itu bukan layak nggak layaknya, tapi menurut saya masih layak dan ukuran ini masih layak. Hanya saja mungkin yang bersangkutan menyampaikan argumen seperti itu karena tidak mengikuti perkembangan di dalam pembaharuan pelaksanaan kita. Saya berharap di tahun ini kalau itu masih akan kita, dan menurut saya masih akan kita lakukan seperti itu, mudah-mudahan ini bisa dipahami karena inilah kesepakatan kita berdasarkan ilmu yang kita terima yang beliau sampaikan dari Ustaz Kafi itu, dan ternyata ya sebenarnya ya banyak juga yang masih mau memanfaatkan itu. Hanya saja kalau kemudian itu menjadi pembicaraan yang tidak terkendali di luar, tentunya ini nggak nyaman juga. Jadi yang saya maksud itu tadi salah satunya itu. Jadi ketika ada hal yang tidak pas, silakan dikonfirmasi ke ketua atau ke saya yang bisa memberikan penyampaian sesuai dengan prosedur awal. Kenapa bisa seperti ini? Maksud saya seperti itu. Selanjutnya saya minta saran masukan Pak, evaluasi dari tahun yang lalu sambil kita menunggu konsep fixnya terhadap kegiatan yang sudah kita laksanakan tapi ada yang belum pas. Untuk seksi brodot itu khususnya brodot ya. Jadi yang pertama tadi penyembelihan, yang keduanya brodot itu kita masih memposisikan yang tahun yang lalu.
ada beberapa itu koordinatornya, kalau nggak salah Mang Asun itu koordinatornya. Jadi untuk berdot ini kita juga apa istilahnya, mungkin yang lain juga ini ya nggak sampai sebagus itulah gitu ya penguasaannya itu. Jadi karena saya anggap itu masih bisa berjalan bagus dari sisi tanggung jawab dan pelaksanaannya, makanya saya pertahankan di sini di konsep yang lalu, susunan yang lalu. Bapak-bapak silakan kalau misalnya ada yang mau disampaikan, karena di sinilah forum kita untuk mengklirkan, menyamakan pemahaman kita supaya tidak lagi ada hal-hal yang muncul seperti tahun-tahun yang lalu. Monggo Pak, saya silakan Pak. Bapak sedikit Pak, tambahan mumpung ingat Pak. Jadi kalau bisa juga nanti ada orang yang ditunjuk Pak untuk bisa memastikan hewan-hewan kurban itu sebelum dikuliti benar-benar sudah mati. Jadi jangan sampai posisi hewan masih gerak-gerak tapi sudah dikuliti, itu sangat menyiksa sekali. Jadi kalau nanti mungkin bisa ditunjuk dulu, karena kan kalau kambing kan kadang-kadang nggak terkontrol tuh Pak. Dari tahun ke tahun pengalaman kita banyak yang fokus di sapi, tapi kadang-kadang kambingnya juga nggak ada yang fokus. Jadi nanti bisa ada ya berapa orang untuk memastikan sebelum dikuliti dipotong palanya, dipotong yang lain kakinya, itu benar-benar hewan sudah mati. Karena kalau belum mati dikuliti nanti lagi-lagi menyalahi syariat. Untuk Pak tambahan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Rasul penyampaiannya. Mudah-mudahan ini menjadi ingatan kita bersama untuk saling mengingatkan, karena memang itu ya sering terjadi. Biasa kita kadang berwaktu, oleh karenanya perlu kita manage memang waktunya itu supaya tidak mepet kemudian kita terkesan buru-buru. Mudah-mudahan ini bisa kita ingat bersama, terutama nanti yang ada di seksi pengulitan. Saya Pak mau tambahan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak, mungkin terkait dengan hewan yang kita akan potong ini kan biasanya salah satu faktor yaitu stresnya hewan tuh banyak yang berkerumun Pak. Nanti mohon bapak-bapak dari kalangan panitia bisa mengkondisikan lokasi Pak. Biasanya itu kan paling sering itu anak-anak Pak. Makanya dari tahun ke tahun itu anak-anak kita ini pengen sih memang lihat gimana prosesnya. Tapi setelah kita pelajari, salah satu hewan itu bisa stres itu karena kebanyakan orang yang mengganggunya gitu. Itu yang pertama Pak. Masukan yang kedua, penambahan peralatan Pak. Jadi yang perlu ditambah mungkin Pak dari masukan saya, pertama timbangan yang besar. Timbangan yang besar ini dalam arti kita ini paling lama seringnya cuma nimbang itu aja Pak. Itu yang paling krusial kayaknya timbangan yang besar. Terus sama timbangan daging. Setahu saya dari tahun ke tahun timbangan daging itu kita cuma hanya pakai 3. Nah sedangkan kemungkinan besok ini kan kita hewan kurbannya agak lebih banyak. Itu Pak. Jadi timbangan yang besar untuk timbangan yang menimbang jumlah seluruh dari daging dan tulangnya. Terus yang kedua timbangan khusus untuk daging, mohon bisa ditambah untuk peralatannya. Terus yang selanjutnya ini Pak, alat potong. Dari tahun ke tahun kita ini kan mungkin dari bapak-bapak mungkin banyak yang bawa alat-alat sendiri, tapi kemungkinan juga setidaknya kita dari pihak masjid menyiapkan alat-alat potong yang memang biasanya yang saya paling sering itu kampak Pak. Kampak kita ini sekali pakai cowel terus ya, ini akhirnya orang malas mau ngerjain gitu kan. Bapak-bapak mungkin bisa ngerasain lah, sekali 2 kali udah kelihatan kampaknya udah pasti minggir cari yang tempat yang lain. Nah mungkin peralatan untuk membelah itu terutama untuk pisau atau mungkin bisa ditambah Pak untuk peralatannya. Karena kita sampai saat ini jumlah waktu yang kita gunakan dengan panitia
itu kalau hitungan saya itu sebenarnya jam 11 atau jam setengah 11 dari pemotongan awal itu bisa cepat selesai Pak. Tapi kendalanya kita seringnya molor sampai jam 1, jam 2. Masalah potong memotong itu salah satunya dari peralatan ya Pak. Itu Pak masukannya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saran masukannya Bedi. Satu persatu saya tanggapi terkait dengan apa tadi kerumunan itu ya. Memang kita terbatas lokasi memang. Terbatas lokasi sehingga kita tidak bisa mengkondisikan secara maksimal. Tapi ya insya Allah nanti kita upayakan, mungkin akan kita lebih pertegas lagi. Dan ini perlu kerjasama dan kepedulian kita bersama supaya itu bisa terrealisasi, karena itu sangat berdampak terhadap hewan yang akan kita potong. Kemudian untuk masalah peralatan itu yang lebih tahu persis Pak Sanusi, silakan dikomentari Pak Sanusi, kira-kira kekurangannya ada di mana supaya beberapa hari ke depan kita masih ada waktu untuk kita maksimalkan. Apakah nanti yang ada akan kita asah lagi atau kita pengadaan lagi, atau sudah ada pengadaan? Setahu saya sudah ada penambahan pengadaan, tapi detailnya saya nggak tahu. Silakan disampaikan Pak Sanusi. Terima kasih kepada Pak Darmawan selaku Ketua DKM. Di sini saya akan menyampaikan bahwa perlengkapan kita insya Allah kampak saya tambah kemarin 4 biji dengan golok cacah 3 biji. Jadi untuk cacah tulang untuk pencacahan tulang itu saya tambah 7. Terus yang lalu itu kampak kita masih ada 4. Jadi insya Allah untuk alat cacahnya itu ada 11 ya. Insya Allah itu tuh kayaknya udah mencukupi loh. Yang saya bikin itu insya Allah bagus karena itu tempah kemarin tuh. Itu nggak khawatir gagalnya copot karena dia langsung gitu loh. Biasanya kan kita takut tuh copot gitu. Ini enggak, saya bikin langsung besi panjang gitu. Selanjutnya untuk pisau itu ada 6 biji pisau untuk saya. Tahun lalu saya bikin 3, tahun lalu itu hilang 2, tinggal 1, patah 1. Itu sebenarnya pisau kita tuh banyak itu, ada 10 kalau nggak salah itu. Yang kemarin itu saya baru bikin 3 tahun kemarin. Jadi tahun ini saya sengaja nggak bikin karena ya itu tanggung jawabnya belum ada gitu loh. Nah untuk alat potong, insya Allah saya sediakan 6 golok. Kemarin itu sudah diperiksa sama Pak Abi Nasrul. Itu yang layak 3 ya Pak Nasrul ya. Yang istilahnya yang layak untuk sapi. Yang lainnya untuk kambing. Insya Allah ya kalau 3 itu insya Allah, kalau sapi 4 ya insya Allah cukup gitu dengan sapi dengan golong 4 itu ya yang 3 itu. Nah itu alat-alat kita yang ada. Untuk timbangan insya Allah yang kemarin itu kan udah 100 kilo itu 1 ya. Insya Allah nanti kita bicarakan lagi sama anggota itu ya. Jadi untuk alat timbangannya sementara kita masih yang gede 1, terus yang 2, yang kecil 2 masih itu masih di masjid kan itu kemarin tuh. Nah itu ya 1 kemarin tuh pakai timbangan digital punya Abianto itu ya biar yang untuk dagingnya itu kemarin. Ya insya Allah nanti untuk tahun ke depan kita sediakan yang timbangan itu, nanti tinggal dikonfirmasi sama Pak Abianto, beliau yang mencarikan waktu tahun kemarin itu. Itulah alat-alat kita bapak-bapak yang selama ini kita pakai dan kita sediakan. Terima kasih. Untuk talenan kemarin Pak Sutri sudah bilang masih ada. Nah untuk walaupun nanti talenan kurang di rumah itu ada balok-balok bekas kusen-kusen itu insya Allah kuat. Nanti kita potong-potong untuk tambahan talenan. Terima kasih, itu aja. Terima kasih.
Sanusi penyampaiannya. Kalau untuk alat potong, untuk golok itu kalau nggak salah itu Pak Ningteng juga itu memberikan pinjaman ada berapa ya? 1 atau 2 ya? Insya Allah kita cukup lah untuk alat potongnya. Yang perlu dicatat itu tadi untuk takaran ini Pak nanti dimaksimalkan. Baik, Bapak-Bapak, kalau ada lagi yang mau menyampaikan terkait dengan saran masukannya, evaluasinya sesuai bidang masing-masing, barangkali yang membidangi tahun yang lalu itu lebih tahu ya.